Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, mari kita mensyukuri nikmat Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat masih dikuatkan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmatnya untuk kita, sehingga kita bahagia hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat kelak. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan insya Allah kita termasuk yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, prinsip Islam adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus kecuali untuk merahmati alam semesta. Bukan rahmatan lil muslimin saja, bukan rahmatan lil insaniyin saja, bukan merahmati umat Islam tok, bukan merahmati manusia tok, tapi merahmati alam semesta ini. Maka dalam merahmati alam semesta ini prinsip Islam la dororo wala diroro. Islam itu agama yang tidak bahaya dan tidak membahayakan. Islam itu agama yang santun, agama yang ramah, agama yang at-ta'awun, yang saling tolong menolong. Nah, fenomena sekarang ini adanya kelangkaan terhadap bahan bakar ataupun 9 bahan pokok atau biasa dikenal dengan istilah sembako. Bagaimana sih kalau ada orang yang nimbun sembako itu yang untuk dijual pada saat nanti mahal, atau memang ditimbun dengan ada unsur kesengajaan agar barangnya langka sehingga nanti mahal lalu baru dikeluarkan. Menimbun bahan pokok, menimbun sesuatu yang dibutuhkan oleh orang banyak, semua ulama sepakat bahwa menimbun itu hukumnya haram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jalibu marzukun. Orang yang berjualan itu akan dicurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muhtaqirru mal'unun. Dan orang yang menimbun itu pasti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bermuamalah? Bagaimana cara kita berdagang? Sudah diatur dalam Islam. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Misalnya, Allah itu menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Bagaimana kita bermusyarakah atau bekerja sama dalam usaha? Ada mudharabah misalnya, menanamkan modal, memberi modal 100% kepada orang, itu pun telah diatur dalam Islam. Jadi semua yang kita lakukan berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan dagang, itu semuanya sudah diatur oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menimbun barang, entah itu bertujuan agar harganya berubah atau membuat orang lain itu susah, itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, merahmati semua makhluk Allah yang ada di dunia ini. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, kita lanjutkan setelah iklan berikut ini.
Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, bagaimana prinsip Islam? Khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwa yang paling baik di antara kita adalah yang paling banyak kemanfaatannya. Seharusnya Islam bukan mempersulit. Islam mengajarkan kepada kita untuk mempermudah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal pada saat akan menjadi gubernur. Rasulullah pesannya, yashiru wala tu'asiru. Ya Mu'ad, kalau ada penduduk, kalau ada rakyatmu yang ngeluh atau kamu dalam menjadi pemimpin, maka mudahkanlah rakyatmu, jangan dipersulit. Kalau prinsip kita kan, kalau bisa mudah kenapa dipersulit kan? Kan ada orang yang katanya mempunyai prinsip, kalau bisa sulit kenapa harus dipermudah. Nah, itu bukan prinsip Islam itu. Prinsip Islam itu bagaimana kita at-ta'awun, bagaimana kita memberikan pertolongan kepada orang, bukan malah menimbun. Jadi siapapun orangnya, kalau menimbun sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok dasar manusia, entah itu sembako, entah itu BBM, atau yang lagi marak ini minyak goreng umpama, atau mungkin kelangkaan gas, atau kelangkaan solar dan lain sebagainya, itu kan semuanya kan hajat, kebutuhan pokok manusia. Itu haram dan bertentangan dengan syariat Islam. Kita boleh berdagang, bahkan pedagang yang shadiq, pedagang yang jujur, itu disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk dalam 1 dari 7 orang yang kelak akan mendapat naungan Allah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelak akan mendapatkan naungan Allah di saat sudah tidak ada naungan. 7 kelompok orang, salah satunya adalah pedagang yang jujur. Kenapa kok disebutkan pedagang yang jujur, bukan kiai yang alim umpama, kiai yang soleh, kiai yang pinter, kiai yang bisa ceramah? Itu bukan, malah pedagang. Kenapa demikian? Karena jadi pedagang itu lebih sulit. Untuk jujur itu sulit, berat. Maka sampai mendapatkan reward, sampai mendapatkan upah dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya, bahwa pedagang yang jujur akan mendapatkan upah kelak, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala di saat tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, begitu juga dalam Islam ada musyarakah misalnya. Bagaimana ada 2 orang bersekutu, 2 orang untuk saling memberikan modal untuk dagang yang sama. Itu pun diperbolehkan dan diatur tata caranya, bagaimana pembagiannya, pembagian modalnya, bagaimana pembagian untungnya, itu semuanya diatur. Maka prinsip berdagang adalah saling sama-sama ridho, tidak ada paksaan. Nah, kalau menimbun bukan ridho yang membeli, tapi terpaksa. Karena memang itu kebutuhan pokok, maka ya harus dibeli. Jadi pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, luar biasa kalau kita senantiasa mengedepankan, mendahulukan kepentingan orang banyak dibanding dengan mendahulukan diri sendiri. Kalau tidak sesuai dengan ajaran Islam, kalau umpama ada unsur horor, ada unsur riba, tidak akan membawa keberkahan bagi kita. Namanya harta. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam berjalan dengan santrinya. Nabi Isa itu membawa 3 potong kue. Kue yang pertama untuk Nabi Isa, kue yang kedua untuk santrinya, kue yang ketiga untuk nanti, siapa tahu dalam perjalanan merasakan kelaparan. Jadi dibagi 2. Berdua berjalan, Nabi Isa dengan santrinya akhirnya berhenti untuk makan roti itu. Nabi Isa makan,
Santrinya makan, lalu Nabi Isa pamit untuk ke sungai. Setelah kembali, Nabi Isa bertanya, karena rotinya yang satu hilang nih. Wahai santriku, di mana roti yang satu? Kata santrinya, la adri ya Isa, saya tidak tahu, saya tidak ngerti roti yang satu itu. Baik, jalan. Lapar. Ada seekor kambing ditepukin sama Nabi Isa, anak kambing. Datanglah anak kambing itu ke Nabi Isa, lalu dipotong, dibakar, lalu tulangnya dikumpulin. Nabi Isa berdoa kepada Allah, anak kambing ini hidup kembali jadi kambing lagi. Jadi yang udah tulang itu didoakan oleh Nabi Isa kembali seperti kambing yang tadi. Lalu lari ngikutin induknya. Nabi Isa mengatakan kepada santrinya, wahai santriku, kamu tahu kan saya ini Nabiullah yang punya mukjizat? Ya tahu ya Isa. Sekarang saya tanya, siapa yang makan roti tadi? La adri ya Isa, saya tidak tahu siapa yang makan roti itu. Baiklah, jalan lagi, menemukan sungai. Ketemu sungai, Nabi Isa memegang santrinya itu. Kita akan menyeberang sungai, kamu terpejam, kamu merem saja. Merem, Nabi Isa itu bisa membawa santrinya berjalan di atas air. Setelah ngelewatin sungai itu, Nabi Isa ngomong sama santrinya, wahai santriku, kamu tahu kan kalau saya ini Nabi dan Rasul, tadi sudah mendapatkan kemujizatan untuk bisa melewati kali tanpa basah sedikit pun. Ya Isa, saya tahu, saya percaya, saya beriman. Lalu Nabi Isa bertanya lagi, siapa yang tadi makan roti? Akhirnya santri itu tidak mengaku juga, tidak tahu ya Isa, siapa yang makan roti itu. Baiklah, jalan lagi di pantai. Nabi Isa itu bikin gundukan 3 pasir dengan pasir, gunduk, gunduk, gunduk. Nabi Isa berdoa kepada Allah, 3 gundukan pasir itu semuanya menjadi keping emas. Kata Nabi Isa, ini buat saya, ini buat kamu, yang satu buat yang makan roti. Siapa yang tadi makan roti wahai santriku? Santrinya Nabi Isa mengatakan, ya Isa, yang makan roti tadi adalah saya. Kenapa? Karena mendapatkan hadiah keping emas itu. Akhirnya ngaku yang makan roti itu. Akhirnya Nabi Isa mengatakan, sudah, emas ini 3-3-nya untuk kamu saja, tapi kita berpisah. Nabi Isa jalan kemana, santrinya kemana. Santrinya jalan dengan membawa 3 keping emas. Bertemulah dengan 2 orang perampok. Kata santrinya Nabi Isa ini, saya jangan dirampok, saya punya 3 keping emas, kita bagi rata saja. Saya 1, kamu 1, kamu 1. Jadi perampoknya 2 orang jadi dapat 1-1, terus santrinya Nabi Isa dapat 1. Sepakat bertiga. Akhirnya jalan bertiga, jalan akur karena sama-sama dapat bagian emas itu. Lalu bertiga lapar. Pada saat lapar, bertiga itu nyuruh santrinya Nabi Isa untuk membeli makanan. Kalau di kita yang cari nasi lah ya, cari nasi uduk dulu. Pada saat cari makan, para perampok ini berdua rapat ditinggalkan. Ngapain ya? Itu orang emasnya dikasih. Mendingan orang itu nanti kesini dapat nasi, langsung kita bunuh saja. Emasnya kita bagi 2, sehingga kita dapat 1,5, 1,5. Ternyata santrinya Nabi Isa juga mempunyai hal yang sama. Ngapain ya? Emasnya saya kasihkan ke perampok, mendingan nasinya saya kasih racun aja. Jadi mereka nanti makan nasi, meninggal, dan emasnya jadi milik saya. Datanglah santrinya Nabi Isa dengan membawa makanan yang sudah diracun, langsung dibunuh oleh 2 perampok itu. Habis bunuh, 2 perampok itu langsung makan nasi yang sudah diracun. Akhirnya 3-3-nya mati. Inilah harta. Kalau kita mendapatkan dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak benar,
bukan hanya akan mendatangkan kemadorotan pada diri kita, tapi juga pada keluarga kita. Maka menimbun barang pokok, menimbun barang sesuatu yang dibutuhkan oleh umat, hukumnya haram dan bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Pemirsa El-Sinta TV yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan setelah iklan berikut ini. Pemirsa El-Sinta TV yang dirahmati Allah, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bermuamalah, mari kita mencari rizki dengan cara yang benar, dengan cara yang halal dan thayyib. Bukan cuma halal saja, tapi thayyib. Kita bekerja halal yang kita kerjakan, tapi kalau cara mendapatkan pekerjaan itu dengan cara yang tidak baik, maka halalan wala thayyiban, halal tapi tidak thayyib. Lah yang diharapkan adalah kulu wasrobu halalan thayyiba, makanlah kalian, minumlah kalian yang halal dan yang thayyib. Dalam berdagang, keridhaan antara yang jual dan yang beli juga harus kita kedepankan, karena prinsip dagang adalah saling dan sama-sama ridho antara penjual dan pembeli. Maka pemirsa El-Sinta TV yang dirahmati Allah, pada saat kita mencari ridho Allah, pada saat kita bermuasarah, bermuamalah, maka kedepankan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan. Rizki itu bukan banyak sedikit, tapi berkah atau tidak berkah. Betapa banyaknya orang yang mencari rizki dengan cara yang tidak baik, tidak akan menyelamatkan dirinya, justru rizkinya akan menjerumuskan dirinya sendiri, menjerumuskan keluarganya. Sekali lagi, betapa banyaknya orang yang mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal, mendapatkan uang dengan cara yang tidak thayyib, dengan cara yang tidak baik, makan yang haram, tidak akan membawa keberkahan bagi dirinya, tidak akan membawa keberkahan bagi keluarganya. Kenapa? Karena harta yang haram itu akan membuat panas hatinya, membuat panas darahnya, sehingga ciri-cirinya adalah orang itu sulit dinasehati, bahkan kalau dinasehati itu akan cenderung marah. Maka ayo, barang-barang hidup ini tidak akan lama. Sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita akan menanggung apa yang kita lakukan di dunia ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kita akan dihidupkan kembali dan kita akan mendapatkan balasan dari apa-apa yang kita lakukan. Berbisnislah dengan bisnis yang elegan, dengan bisnis yang halal. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang merugikan orang banyak, apalagi sampai menimbun untuk merubah harga, untuk menyengsarakan umat, menyengsarakan orang banyak. Pasti itu sesat, pasti itu zalim, dan pasti itu akan menyengsarakan dirinya, keluarganya, dan orang banyak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.